Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-94. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Kiai Gumroh sendiri dan Ki Pandi masih berada di halaman depan yang luas. Mereka berjongkok di belakang sebatang pohon soka yang daunnya menjadi sangat rimbun. Bunganya yang kemerah-merahan nampak hampir di setiap ujung ranting-rantingnya. Keduanya agaknya masih menunggu. Juragan gula itulah yang mendapat tugas untuk memberikan isyarat jika mereka akan memasuki rumah yang besar itu. Namun sebelumnya akan ada isyarat-isyarat kecil untuk menandai kesiagaan semua saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu. Yang terjadi kemudian adalah gerakan yang diam dari mereka yang memasuki halaman rumah itu. Orang yang selalu terkantuk-kantuk itu ternyata telah berhasil memasuki longgangan samping setelah berhasil meloncati dinding di sebelah seketeng. Dua orang yang ada di longgangan itu pun tidak berdaya ketika orang itu menyentuhnya. Sementara itu, Buto Ijo yang bertubuh seperti raksasa itu justru telah masuk ke dalam dapur dengan membuka dinding perlahan-lahan. Ketika ia membuka gledek, ia masih menemukan beberapa potong makanan. Tetapi sentuhan-sentuhan mangkuk di gledek itu telah membangunkan seorang anak muda yang tidur di dapur itu. Namun demikian anak muda itu bangkit, maka mulutnya pun telah dibungkam oleh Buto Ijo yang masih mengunyah sepotong litri pisang. Anak muda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa tekanan yang sangat keras di tengkuk dan punggungnya. Namun kemudian anak muda itu telah tertidur kembali. Kau akan tidur untuk waktu yang lebih lama dari kebiasaanmu, anak muda, desis Buto Ijo itu. Mungkin besok tengah hari kau baru akan menyadari keadaanmu lagi. Buto Ijo itu pun kemudian telah beringsut dari tempatnya. Ketika ia melewati pintu dapur di sisi lain, ternyata ia sudah berada di sebuah longgangan. Kiai Gumroh tidak menyebut longgangan ini, berkata orang itu di dalam hatinya. Untuk beberapa saat Buto Ijo itu mengamat-amati tempat itu. Beberapa kali ia memperhatikan bangunan di sebelah longgangan yang berdinding bambu, sebagaimana dinding di dapur itu. Namun ia menjadi ragu-ragu. Akhirnya Buto Ijo itu mengangguk-angguk ketika ia teringat pesan Kiai Gumroh bahwa memang telah dibuat bangunan baru. Dapur itu pun merupakan bangunan susulan, karena dapur yang sebenarnya telah dipergunakan untuk kepentingan lain. Agaknya di dalam bangunan di sebelah longgangan itu tinggal beberapa orang pengikut Kiai Windukusumo atau pengikut Panembahan yang dibawanya kemari, berkata Buto Ijo itu di dalam hatinya. Tetapi Buto Ijo itu tidak akan memasuki bangunan di depan longgangan itu. Jika ia terperosok ke dalamnya, maka ia tentu akan bertemu dengan beberapa orang pengikut Kiai Windukusumo. Raksasa itu tidak akan mati ketakutan, tetapi dengan demikian
maka suasana tentu akan segera menjadi ribut. Karena itu, maka Buto Ijo itu akan menghindari saja tempat itu dan kembali keluar lewat dinding bambu di dapur yang telah dibukanya. Sejenak kemudian Buto Ijo itu sudah ada di luar. Ia tidak mau meninggalkan jejak yang dapat menarik perhatian. Karena itu, maka dilekatkannya lagi dinding bambu yang telah dibukanya itu. Tetapi sebelum ia beranjak, dua orang dengan tergesa-gesa mendekatinya. Dua orang peronda yang masih lolos dari tangan saudara-saudara seperguruan Kiai Kumroh. Sambil mengajukan senjatanya, seorang di antara keduanya itu membentak, "Siapa kau, hai?" Buto Ijo itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa sambil menjawab, "Hahaha, kau aneh. Kenapa kau bertanya seperti itu?" Orang itu mengerutkan keningnya, sementara itu Buto Ijo itu berkata, "Bukankah aku yang 2 hari yang lalu datang dari perguruan Susuhing Angin?" Kedua orang itu masih termangu-mangu, tetapi yang seorang kemudian berkata, "Bohong! Yang datang dari perguruan Susuhing Angin semuanya telah aku kenal." "Ternyata tidak. Kenapa kau tidak mengenal aku?" desis Buto Ijo itu dengan tenang. "Menyerahlah. Bagaimana kau berhasil masuk ke lingkungan kami yang tertutup ini?" geram orang yang lain. Ujung senjatanya mulai bergetar. Tetapi Buto Ijo itu masih tenang-tenang saja. Bahkan ia pun berkata pula, "Kalian memang aneh. Jika aku bukan orang dari perguruan Susuhing Angin, bagaimana aku dapat masuk kemari?" "Tidak ada gunanya kau berbohong. Jika kau orang dari Susuhing Angin, apa yang kau lakukan di sini?" Buto Ijo itu melihat berkeliling, namun kemudian katanya perlahan-lahan, "Tetapi jangan berkata kepada siapapun. Aku ingin masuk ke dapur." "Untuk apa?" bertanya salah seorang dari kedua peronda itu. "Aku lapar." Buto Ijo itu menjawab sambil tertawa. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak, namun ternyata Buto Ijo itu telah memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cepat ia meloncat menyusup di antara dua ujung senjata kedua orang itu. Dengan cepat pula, kedua tangannya meraih kepala kedua orang itu. Kedua orang itu tidak sempat mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, dunia pun segera menjadi gelap. Buto Ijo itu terbelalak melihat akibat perbuatannya. Kepala kedua orang itu menjadi retak dan darah telah mengalir. "Bukan maksudku," desis Buto Ijo yang menjadi sangat gelisah. "Aku bukan pembunuh yang mendapat kepuasan karena kematian orang lain." Tetapi ia tidak sempat berpikir panjang. Ia pun kemudian telah menyeret kedua orang itu dan membenamkannya di belakang gerumbul. Kedua pucuk senjata itu pun telah dibuangnya ke dalam gerumbul itu pula. Setelah menenangkan hatinya sejenak, Buto Ijo itu pun mengendap-endap pula di kegelapan. Ia telah melingkari rumah yang besar itu. Namun dengan serta-merta Buto Ijo itu telah berhenti, menyusup ke belakang gerumbul ketika ia melihat sesuatu yang bergerak. Perlahan-lahan, mulutnya telah berdecak seperti seekor belalang. Ketika dari gerumbul yang lain juga terdengar suara yang sama, maka Buto Ijo itu pun yakin kalau yang dilihatnya bergerak itu adalah saudara seperguruannya. Karena itu, maka Buto Ijo itu pun telah mendekatinya. Sebenarnya lah bahwa yang bersembunyi di belakang gerumbul itu adalah saudara seperguruannya
yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dengan kumis yang panjang di ujungnya. "Aku terpaksa membunuh," desis Buto Ijo. "Apa boleh buat?" desis yang berkumis itu. Lalu katanya, "Sebenarnya kita dapat mengeterapkan ilmu sirep saja." "Jangan," cegah Buto Ijo itu. "Sirepmu tidak akan berarti bagi orang-orang yang berilmu tinggi di rumah itu. Justru hanya akan mengundang kecurigaan saja. Jika mereka menyadari bahwa ada sirep, maka mereka justru akan segera bersiap-siap." Orang yang berkumis panjang di kedua ujungnya itu mengerutkan dahinya. Katanya, "Sirepku melampaui ilmu sirep yang manapun. Kau pun akan tertidur pula karenanya. Jika saudara-saudara kami tertidur, apa yang akan kami lakukan?" "Setan kau!" geram orang berkumis itu. Buto Ijo itu tertawa, tetapi orang yang berkumis itu cepat berdesis, "Kau jangan mengacaukan rencana kita." Buto Ijo itu menutup mulutnya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat beberapa orang keluar dari pintu samping dengan senjata siap di tangan. Mereka berhenti sejenak ketika pemimpin sekelompok orang itu memberikan perintah, "Menyebar! Bayangan itu tentu masih belum keluar." "Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa ada orang lain di halaman rumah ini," gumam orang berkumis itu. "Beri isyarat," sahut Buto Ijo. "Kau sajalah. Suaramu lebih mirip dengan suara burung bince daripada suaraku." "Tetapi orang-orang itu sudah berada di hadapan hidung kita. Jika mereka mendengar suara burung bince di sini, maka mereka tentu akan berdatangan kemari," desis Buto Ijo itu. Kawannya tidak menjawab, tetapi 3 orang di antara mereka yang menyebar itu melangkah mendekati gerumbul tempat keduanya bersembunyi. Ketika ketiga orang itu benar-benar menyibak dedaunan gerumbul itu, maka kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Dengan cepat kedua orang itu meloncat dan menerkam ketiga orang itu. Orang berkumis itu menangkap seorang di antara mereka tepat di kepalanya. Satu putaran yang keras sekali ternyata telah mematahkan leher orang itu. Sementara sekali lagi Buto Ijo itu meraih 2 kepala dan membenturkannya. Tetapi keduanya tidak lagi dapat bersembunyi. 3 orang yang lain yang bergerak ke samping telah melihat serangan singkat yang telah melumpuhkan 3 orang kawannya itu. Karena itu, maka ketiga orang itu pun segera berteriak, "Mereka ada di sini!" "Wah!" desah Buto Ijo. "Tetapi bukan kita yang menyebabkan kehadiran kita diketahui." Tentu bukan kita. Ketika mereka keluar dari pintu samping rumah itu, mereka sudah mencari seseorang. Tentu orang yang ngantuk itu yang menyebabkannya." "Jangan menuduh," jawab Buto Ijo. Demikianlah, maka orang-orang yang keluar dari pintu samping itu segera mengepung Buto Ijo dan orang yang berkumis panjang di ujungnya itu. Dengan demikian, maka keduanya pun tidak dapat berbuat lain. Mereka harus bertempur menghadapi beberapa orang yang mengepung mereka. Namun Buto Ijo itu masih sempat berdesis, "Jika terjadi seperti ini, bagaimana kita dapat menghentikan perlawanan mereka tanpa membunuh?" "Tetapi bukan niat kita membunuh. Jika ada yang mati, itu salah mereka sendiri," jawab orang berkumis itu. "Ya, salah mereka sendiri," sahut Buto Ijo. Pemimpin sekelompok orang yang mengepung kedua orang saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun berkata lantang, "Menyerahlah, mungkin kalian masih dapat diampuni." "Jika kami diampuni,
apakah kami boleh pergi? Bertanya Buto Ijo. Itu bukan persoalanku, itu persoalan pemimpinku, jawab pemimpin kelompok itu. Siapa pemimpinmu? Bertanya orang yang berkumis tipis. Itu bukan urusanmu, jawab pemimpin kelompok itu. Sekarang menyerahlah, lemparkan senjata kalian, melangkah maju perlahan-lahan. Buto Ijo itu termangu-mangu sejenak, tetapi kemudian ia menggamit saudara seperguruannya sambil berdesis. Kita melangkah maju. Kedua orang itu pun melangkah maju. Mereka terhenti ketika pemimpin kelompok itu berteriak, lemparkan senjata kalian. Buto Ijo itu termangu-mangu. Luwuknya yang besar masih berada di sarungnya. Demikian pula senjata orang berkumis itu. Ia membawa sepasang trisula yang masih terselip pada ikat pinggangnya, bersilang di punggungnya. Perlahan-lahan, tarik senjata kalian dari sarungnya, teriak orang itu yang dengan sengaja ingin diperdengarkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Sebenarnya lah bahwa para pemimpin dari kelompok-kelompok yang ada di rumah itu mendengarnya. Seorang di antara mereka berdesis, bodoh, seharusnya ia tidak memerintahkan untuk mencabut senjata dari sarungnya. Biar saja senjata itu dilemparkan bersama sarungnya. Baru saja orang yang ada di dalam rumah itu mengatupkan bibirnya. Yang dicemaskan itu pun sudah terjadi. Buto Ijo dan orang yang berkumis itu memang menarik senjata-senjata mereka, tetapi mereka tidak melemparkan senjata itu. Dengan cepat mereka telah meloncat menyerang dengan garangnya. Orang-orang yang mengepung dengan senjata teracu itu terkejut. Mereka tidak mengira bahwa kedua orang yang sudah dikepung itu masih berani menyerang. Namun mereka terlambat menyadari kesalahan mereka. Buto Ijo itu memutar luwuknya dengan cepat. Beberapa buah senjata terpelanting dari tangan pemiliknya. Namun mereka tidak sempat berbuat sesuatu karena ayunan luwuk itu berikutnya telah menyambar tubuh mereka. Beberapa orang telah terpelanting jatuh. Sementara itu, beberapa orang yang lain telah berteriak kesakitan. Tajamnya trisula telah melukai beberapa orang pula. Pertempuran itu tidak dapat dihindari lagi. Namun Buto Ijo yang mempunyai kesempatan lebih dahulu tidak menyia-nyiakannya. Dengan cepat orang yang bertubuh raksasa itu berloncatan menyerang, sehingga lawan-lawannya pun berjatuhan. Demikian pula orang yang berkumis itu, sepasang trisulanya berputaran di kedua tangannya. Setiap kali senjata lawannya yang sempat terjepit oleh mata trisula yang bercabang 3 itu tentu terhempas dari tangan. Putaran trisula itu merupakan kekuatan yang dapat merenggut senjata lawan dengan kekuatan yang besar. Namun kedua orang itu tidak melayani lawan-lawannya terlalu lama. Keduanya pun kemudian sepakat untuk bergeser dari tempatnya dan berlari ke halaman belakang. Beberapa orang yang tersisa telah mengejar mereka berdua. Namun yang terjadi benar-benar menggetarkan jantung. Ketika mereka melewati sudut belakang rumah yang besar itu, maka dua orang yang berlari di paling belakang telah terlempar jatuh. Demikian beberapa orang berhenti, maka dua orang lagi jatuh terpelanting sambil mengaduh kesakitan. 5 orang yang tersisa menjadi bingung. Mereka melihat seseorang berlari dari sudut belakang rumah itu dan menghilang di kegelapan. Pertempuran itu pun telah menjalar.
Dari longgangan rumah itu terdengar suara kentongan memberikan isyarat kepada seisi rumah itu untuk bersiap menghadapi bahaya yang ternyata telah ada di halaman rumah itu pula. Tetapi tiba-tiba saja suara kentongan itu terputus. Beberapa saat tidak terdengar lagi isyarat itu. Tetapi kemudian dari longgangan yang lain telah terdengar lagi suara kentongan dengan nada titir. Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun telah bergerak bertindak. Beberapa kelompok pengikut Kiai Windukusumo, orang yang disebut Panembahan, Kiai Kacar, dan orang-orang dari perguruan Susuhing Angin, dan semuanya yang ada di dalam lingkungan rumah yang besar itu telah menghambur keluar pula. Orang-orang yang bergerak dalam kelompok-kelompok itu memang setiap kali terkejut. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang-orang yang berloncatan dari gerumbul-gerumbul perdu. Setelah terjadi pertempuran sejenak, maka orang itu segera berlari. Namun orang-orang yang mengejarnya tiba-tiba saja telah mendapat serangan dengan cepat pula. 2-3 orang terjatuh dengan luka-luka yang parah. Dengan demikian maka para pengikut orang-orang yang berkumpul di rumah yang besar itu dengan cepat menjadi susut. Tubuh mereka terbaring silang melintang di halaman samping dan halaman belakang. Kiai Gumroh dan Ki Pandi yang berada di halaman depan masih menunggu isyarat juragan gula sebagaimana disepakati. Sementara itu, juragan gula yang ada di samping rumah yang besar itu telah melibatkan diri pula. Ujung tombak di tangannya beberapa kali telah mematuk orang-orang yang berlari-larian dan kejar-mengejar di sekitarnya. Bahkan juragan gula itu sendiri juga harus ikut berlari-larian. Akhirnya orang-orang yang tinggal di rumah itu menyadari bahwa orang yang datang memasuki halaman rumah itu jumlahnya cukup banyak. Karena itu, maka sekali lagi terdengar suara kentongan yang memberikan isyarat bahaya tertinggi bagi mereka yang tinggal di rumah itu. "Apa yang terjadi?" bertanya Kiai Windukusumo kepada seorang kepercayaannya. "Beberapa orang telah menyerang rumah ini, Kiai," jawab orang itu. "Berapa orang?" bertanya Kiai Windukusumo. "Belum dapat diketahui dengan pasti, tetapi rasa-rasanya di mana-mana ada. Mereka memakai baju lurik hitam, celana hitam, dan kain serta ikat kepala tatar ireng yang juga kehitam-hitaman." "Apakah kalian tidak dapat menyelesaikannya?" bertanya Kiai Windukusumo. "Aku cemas bahwa tidak lama lagi orang-orang kita sudah habis dibantai oleh mereka. Mereka bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Namun kemudian tiba-tiba saja mereka menyergap jika ada orang-orang kita yang berlari-lari dekat tempat persembunyian mereka." "Kenapa kalian berlari-lari?" bertanya Kiai Windukusumo. "Kami mengejar di antara mereka yang berlari untuk bersembunyi di tempat-tempat yang gelap." "Pikirkan, bukankah kalian yang dungu?" Kiai Windukusumo yang marah itu berteriak. Orang kepercayaannya itu tidak menjawab. Sementara itu orang yang disebut Panembahan yang juga sudah berkumpul di ruang tengah itu berkata, "Semua gerakan harus mulai diatur. Jangan menunggu sampai semua orang-orangku dibantai habis. Kita semuanya harus segera bertindak," berkata Kiai Windukusumo kepada orang-orang yang ada di ruang dalam. "Maksudmu?" bertanya Kiai Kacar. "Semua orang harus keluar untuk menyongsong orang-orang yang telah berani memasuki halaman rumah ini."
Jawab Kiai Windukusumo. Apakah kau tidak lagi mampu mengatasinya? Kau tuan rumah di sini. Kau harus dapat mengamankan tamu-tamumu, berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Kita mempunyai kepentingan bersama-sama. Jika orang-orangku habis dibantai, kita akan menjadi semakin lemah. Selagi hal itu belum terjadi, perintahkan orang-orang kalian dan bahkan kita semua untuk keluar. Seberapa orang yang telah memasuki halamanmu? Siapa pula mereka? Bertanya Kiai Kajar. Jangan berpura-pura lagi. Kita semuanya menjadi cemas. Jika sekelompok orang berani memasuki halaman rumahku, mereka tentu bukan orang kebanyakan. Jawab Kiai Windukusumo. Yang menjawab adalah orang yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka, Panembahan itu. Katanya, kita tidak dapat berpura-pura tenang di sini. Aku setuju. Semua kekuatan yang ada harus mulai bergerak. Semuanya harus mulai diatur dengan tertib. Jika kita tidak langsung ikut campur, maka kita sendiri akan mengalami kesulitan. Karena yang berbicara adalah orang yang sangat berpengaruh di antara mereka, maka tidak seorang pun yang membantah. Sementara Panembahan itu berkata, kita harus mengetahui siapakah orang yang datang itu. Aku condong menduga bahwa mereka adalah Kiai Gumroh dan kawan-kawannya. Ternyata rencana kita untuk datang ke rumahnya telah bocor, sehingga ia lebih dahulu datang kepada kita. Itu tidak penting, jawab Kiai Kajar. Mereka akan kita hancurkan di sini. Kita harus menemukan orang yang telah membocorkan rahasia ini, berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Tidak perlu sekarang, jawab Kiai Windukusumo. Yang penting kita hadapi dulu orang-orang yang datang itu lebih dahulu. Orang-orang yang ada di ruang dalam itu pun telah mempersiapkan diri. Sementara itu, sebagaimana dikatakan oleh Panembahan, maka para pengikut dari berbagai macam perguruan itu pun telah diperintahkan untuk ikut serta keluar dari bilik-bilik mereka. Karena itu, maka terdengar pula suara kentongan dalam nada yang berbeda. Bukan sekedar memperingatkan bahaya tertinggi bagi orang-orang yang ada di dalam rumah yang besar dan halaman yang luas itu, tetapi nadanya menyeratkan perintah bagi semua orang untuk keluar. Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya itu tidak tahu maksud akan isyarat itu, namun bunyi kentongan itu memperingatkan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi lebih berhati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian, kelompok-kelompok yang ada di rumah itu telah keluar pula. Bukan hanya para pengikut Kiai Windukusumo, namun mereka pun segera disergap oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh yang bertebaran di halaman itu. Seperti yang sudah terjadi, maka orang-orang yang keluar kemudian itu pun mengalami kesulitan menghadapi saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh. Mereka seakan-akan muncul begitu saja dari kegelapan, menyerang dengan garangnya. Sebelum mereka menemukan orang yang menghilang itu, maka dari arah lain telah meloncat bayangan, yang lain menyerang dengan cepat. Senjatanya menebas orang-orang terdekat. Tetapi sebelum yang lain mampu berbuat banyak, maka orang itu pun telah meninggalkan mereka. 2-3 orang yang mengejar tiba-tiba saja harus menghadapi orang lain yang menyerang dari arah yang lain pula. Demikianlah halaman rumah itu menjadi bagaikan diaduk oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh.
Namun saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu telah mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri agar ujung-ujung senjata mereka tidak membunuh lawan-lawan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.